angkatan 11 dari Kabupaten Kediri. Fasilitator kami Bapak Trubudi dan pengajar praktik kami Ibu Kartika. Saya sendiri Ibu Nunung Huzaima dari SD Al Arif. Saya Perwanti dari SDN Banyakan 1. Saya Febri Bimahendra dari SDN Tarakan Muda. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Wanti. Bagaimana ini kabarnya Bu Nunung? Alhamdulillah saya baik-baik saja Ibu. Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Baik Bu Nunung, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati jalannya coaching yang akan Ibu lakukan bersama Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan nih beberapa hal yang perlu Ibu ketahui terkait rubrik penilaian observasi saya. Siap Ibu. Nah, di sini saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya juga berharap Ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching, yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya juga mengingatkan ya Bu, saat percakapan nanti Bu Nunung bisa melakukan alur tirta dengan baik secara runtut ya. Itu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Nunung, mohon izin saya ingin mengajukan pertanyaan dulu nih sebelum Ibu mulai proses coachingnya. Yang pertama nih Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Mungkin ada dua Ibu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali. Dari kedua kompetensi ini, mana yang lebih spesifik Bu yang ingin dikembangkan? Yang paling spesifik, pilih satu ini Bu ya? Iya, satu saja. Mungkin mendengarkan aktif mungkin ya. Karena nanti ketika mendengarkan aktif otomatis insya Allah saya juga akan dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang lebih spesifik ini mendengarkan aktif, karena menurut Bu Nunung ketika bisa aktif mendengarkan dari coaching, Bu Nunung bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju pada proses coaching ini nanti apa Bu? Indikatornya pertama ketika saya dapat melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta. Yang kedua ketika coaching nanti dapat mengeluarkan potensinya dengan menyampaikan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik. Jadi indikatornya nanti Ibu bisa melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian berharap coaching dapat mengeluarkan potensinya ya Bu ya dari pertanyaan yang Ibu lakukan. Benar sekali. Baik, ini apakah Bu Nunung sudah siap nih melaksanakan coachingnya? Insya Allah siap Bu, insya Allah. Baik. Semoga proses coaching yang akan Ibu lakukan ini berjalan dengan lancar sesuai indikator yang Ibu harapkan. Amin. Baik, silakan Ibu melakukan coachingnya. Siap Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam. Mbak Putri, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Bu Nunung sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik Pak Febri. Alhamdulillah. Ini pertemuan kita hari ini sesuai dengan harian gerak-gerak tentang perjanjian ketemu ya. Coaching. Jadi bilangnya baik-baik aja, tapi ini kayaknya nggak baik-baik aja ini. Gitu. Apa yang mau disampaikan nih? Sebenarnya ada sedikit masalah yang menjadi pikiran saya, yaitu ada anak-anak dua anak yang gimana selalu terlalu aktif bahkan. Nah, intinya selalu membuat jahil tentunya gitu loh. Jadi kita pembelajaran bentuknya. Gitu. Ya. Jadi saat
pembelajaran saya, yaitu pembelajaran fisika itu Bun. Oh Itu iya. mereka itu kelas 5 Bun, kelas 5 putra itu dianya itu selalu nggak bisa diam gitu loh. Ya baik. Jadi selalu buat ulah, selalu banyak sekali, pokoknya selalu banyak lah yang dilakukan, akhirnya membuat anak-anak dan teman-temannya itu tidak bisa fokus dengan pembelajaran yang saya berikan. Oh iya, jadi hari ini Pak Febri ingin menyampaikan permasalahan terkait dua anak didiknya yang bisa dikatakan terlalu aktif sampai berakibat mengganggu teman-temannya ketika pembelajaran di video kan ya Pak? Betul sekali. Kalau boleh tahu ini Pak Febri, Oke. seperti apa Pak Febri bisa mengatakan ini mengganggu, seperti apa aktivitas yang dilakukan anak-anak ini, dua anak ini sehingga sampai mengganggu teman-temannya? Oke. Jadi seperti ini Bu. Di saat pembelajaran saya pembelajaran PJOK saya itu, jadi di saat di lapangan itu mereka itu selalu teman-temannya sudah siap, sudah berbaris rapi Bu, sudah siap untuk melaksanakan misal ini untuk doa sebelum kita melaksanakan kegiatan, anak-anak itu sudah menyiapkan diri, berbaris, terus berdoa. Tapi itu ada dua anak itu laki-laki itu selalu aja membuat saya selalu saja mengganggu temannya. Jadi akhirnya suasana pembelajaran yang saya berikan itu tidak bisa kondusif Bu. Jadi ada saja ulahnya. Misal temannya semuanya sudah bersiap, dia itu baru datang. Kadang sudah datangnya terlambat, itu nanti anaknya itu langsung mengganggu teman-temannya yang sudah siap untuk menerima pembelajaran sebenarnya. Jadi kadang saya itu bingung dengan kenapa kok bisa seperti itu anak-anak itu gitu. Kira-kira dari sini Pak Febri sudah melakukan identifikasi atau belum ya? Kira-kira kenapa dua anak ini kok sampai bersikap seperti itu, terlalu aktif di kelas itu? Kira-kira Pak Febri sudah melakukan identifikasi atau belum? Dan ini apakah hanya di pelajarannya Pak Febri atau mungkin juga di ketika pelajaran guru-guru lain juga seperti ini? Jadi seperti ini Bu. Untuk identifikasi itu saya memang belum bertanya langsung ke guru kelas maupun guru mapel yang lain maupun ke rekan-rekan guru sejawat bahwasanya apa memang anak-anak ini di saat pembelajaran saya seperti itu atau memang di jam-jam lain atau di kelas lain juga seperti itu. Saya memang belum berkoordinasi karena ya gimana deh ngomong itu anak itu kesannya itu seperti meremehkan. Jadi yang terjadi pada saat itu memang ya saya itu posisinya agak capek dulu. Jadi saya pas malam memang banyak sekali kegiatan bertepatan dengan kemarin itu pas bulan Agustus, jadi banyak sekali kegiatan yang di sekolah juga, di rumah juga, di lingkungan juga. Itu memang pas saat itu di saat pembelajaran saya tidak sengaja memang membentak dua anak tersebut. Jadi anak tersebut itu saya bentak dan pada akhirnya kok ada 2 hari ini mereka itu tidak masuk. Jadi setelah kejadian seperti itu, terus akhirnya saya keceplosan atau saya akhirnya membentak itu, akhirnya terus kok sampai 2 hari itu kok nggak masuk akhirnya. Jadi saya simpulkan hari ini Pak Febri ingin semacam curhat untuk di coaching permasalahan dua siswanya yang terlalu aktif di kegiatan pembelajaran sehingga mengganggu teman-temannya, dan puncaknya
2 hari yang lalu ya Pak Nggih. Febri mungkin karena lepas kontrol sehingga membentak 2 siswa tersebut dan Nggih. akhirnya tidak Iya. masuk. Nggih. Dan Pak Febri juga belum koordinasi dengan rekan-rekan Belum. lain ya. Iya, belum. Baik, kira-kira dari sebenarnya dari awal masalah yang ada tadi berkaitan dengan 2 siswa Pak Febri yang terlalu aktif di kelas Iya, tadi iya. sehingga mengganggu teman-teman yang lain, ini sebenarnya harapannya Pak Febri seperti apa nih? Yang pasti kalau harapan saya itu pembelajaran yang saya berikan itu bisa kondusif, anak-anak bisa menerima dengan baik pembelajaran yang saya berikan, bisa menarik, bisa lebih fokus ke pelajaran, bukannya malah mungkin bergerak sendiri, malah resek terhadap temannya, tidak memperhatikan, tidak bisa fokus, terus mungkin kadang itu saya itu merasa karena mereka itu tidak bisa fokus, mungkin saya dalam memberikan pembelajaran itu membosankan. Saya itu kadang berpikir seperti itu, kadang membosankan, saya itu terlalu banyak ngomong, terlalu banyak memberi materi, menurut mereka akhirnya monoton, tidak menarik, akhirnya mungkin seperti itu. Kadang saya itu belum menggali sendiri apa yang saya lakukan, mungkin ada kekeliruan pada diri saya. Terus pada akhirnya kemarin itu saya malah ada kejadian membentak 2 anak tersebut. Terus akhirnya malah sekarang tidak masuk selama 2 hari. Jadi memang sebenarnya harapannya Pak Febri ya 2 anak itu sebagaimana teman-teman yang lain bisa ikut aktif, fokus dalam kegiatan pembelajaran sehingga kegiatan secara umum berjalan dengan lancar. Baik Pak Febri, ini kira-kira nih tadi dari harapannya Pak Febri, ini ada rencana tindakan yang akan Pak Febri lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, kira-kira punya rencana atau belum nih Pak Febri? Kalau saya sudah memikirkan sesuatu sebenarnya, yang pasti untuk yang akan saya lakukan, tindakan-tindakan atau rencana yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah koordinasi dengan wali kelas untuk kelas mereka, yaitu kelas 5. Ini adalah kelas 5 Bu. Kelas 5 laki-laki. Terus setelah itu, setelah koordinasi dengan wali kelas, nanti juga mungkin saya berkolaborasi menggali informasi dari rekan-rekan sejawat lainnya, guru mapel lainnya, guru kelas lainnya. Terus yang pasti tidak lepas, saya juga akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan mungkin kalau memungkinkan nanti saya akan memanggil orang tuanya. Jadi saya ingin berkomunikasi agar apa yang sekolahan atau saya pembelajarannya saya berikan itu bisa fokus atau bisa match dengan orang tua Bu. Karena diapa-apakan kita sebagai guru itu tidak terlepas dari berkolaborasi dengan orang tua. Karena anak kita itu tidak mungkin setiap hari, setiap waktu, setiap menit bisa mengawasi anak-anak, bisa membersamai anak-anak. Karena apalagi saya seperti guru PJOK, mungkin satu hari hanya sekitar 4 jam pelajaran itu bersama anak-anak. Itu kan ya memang kesulitan kalau kita dekat dengan anak itu kayaknya memang agak sulit, karena biasanya mereka itu malah lebih dekat menurut saya malah sama guru kelasnya. Iya benar. Curhat dengan guru kelas, bertanyakan kalau saya amati kan seperti itu. Kayak seperti guru olahraga malah kayak takut gitu loh bener. Kalau dipanggil diajak komunikasi malah kayak ditutup-tutupi, nggak mau bicara apa adanya. Jadi menurut saya perlunya saya berkoordinasi, atau mungkin saya akan memperbaiki diri dengan mungkin ucapan atau kata-kata saya ada yang kasar. Saya akan memperbaiki diri saya sendiri, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolahan.
dengan wali murid juga, yang pastinya kalau memungkinkan dengan komite karena sebagai perwakilan wali murid, kalau menurut saya kok seperti itu. Baik, jadi tadi yang saya tangkap ini di catatan saya. Nanti solusinya yang akan dilakukan Pak Febri yang pertama koordinasi dengan guru kelas, kemudian kepada kepala sekolah, kemudian kepada orang tua, dan tadi juga saya mencatat di sini Pak Febri juga semacam ingin melakukan refleksi dirinya, Betul. mengevaluasi diri, mulai dari sikap, apakah mungkin ada yang kurang pas, juga dari metode pembelajarannya. Pak Febri kalau boleh tahu nih, metode pembelajaran yang diterapkan Pak Febri selama ini, apakah sebelumnya juga sudah diterapkan, dan bagaimana respon murid-murid Bapak sebelumnya dengan metode yang diterapkan ketika dua anak tadi kurang memberi respon yang baik atau mungkin jadi mengganggu? Ya, betul. Kalau menurut saya bingung itu penilaian saya sendiri ya terhadap diri saya sendiri, itu menurut saya sebenarnya kalau pengajaran saya sudah memberikan yang terbaik. Kalau menurut saya itu juga sudah apa ya, sudah menurut saya juga sudah kreatif, sudah, tapi dari sudut pandang anak-anak mungkin perlunya saya itu menggali lebih lagi dengan apa yang saya berikan terhadap anak-anak, karena mungkin menurut mereka apa yang saya berikan itu masih monoton gitu. Karena gimana menurut mungkin dari tahun ini, tahun sebelumnya, tahun berikutnya itu memang karakter tiap anak meskipun sama-sama di kelas 5 itu kalau menurut saya kan nggak sama benar. Jadi ada yang membaca saya berikan seperti ini, itu yang kelas 5 ini mungkin nggak ada yang ramai, nggak ada, memang karakter anaknya berbeda mungkin. Tapi yang ini yang saya bicarakan ini, yang saya ceritakan ini kok kenyataannya kok karpe diri gitu, terus sering resek, terus sering jahil sama temennya, nggak bisa fokus, terus akhirnya itu gunung, terus mungkin saya lepas kontrol, akhirnya saya bentak mereka, terus malah 2 hari itu tidak masuk gunung. Jadi akhirnya ya saya agak kepikiran juga sih, meskipun belum ada laporan gunung. Jadi misal orang tua kenapa memang belum ada, itu laporan dari orang tua memang belum saya dengarkan, belum ada, saya mendengar belum ada laporan. Tapi tadi dari kegiatan pembelajaran Pak Febri, selain 2 anak itu mereka bisa menerima metode dan fokus dari kegiatan pembelajaran ya Pak Andi, berarti hanya 2 anak itu mawar, yang lainnya tetap sebenarnya gini belum untuk karena 2 anak itu membuat rasa temannya, akhirnya mau tidak mau kan ya nggak semua gitu. Akhirnya semuanya kan ikut terganggu. Baik. Jadi tidak bisa fokus akhirnya itu semuanya akhirnya Pak ini gini pak gitu. Padahal sudah seringkali saya buat kesepakatan kepada mereka bahwasanya yuk kita belajar disiplin, sudah ada kesepakatan jika terlambat nanti itu anak-anak sendiri mungkin yang berkesepakatan, kalau mungkin misalnya terlambat untuk senam, terlambat untuk pembelajaran, di saat akan berdoa kok belum siap, itu kesepakatan mereka adalah mencari sampah di Jadi di sekitar sekolah dicari, dikumpulkan, dibuat sampah. Setelah semuanya selesai baru di barisan lagi, baru menerima pelajaran dari saya. Karena dia memang di lapangan kan seperti itu begini. Saya simpulkan Pak Febri dan murid-muridnya di kelas 5 waktu belajar PJOK sebenarnya sudah itu Bang, sudah dilakukan kesepakatan kelas ya? Iya. Baik, sudah ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu sudah saya berikan, dan itu ya anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan seperti itu, memang anak-anak sendiri. Jadi seperti membuang sampah, seperti nanti kalau memang ada yang masih terlambat kiranya sampai 15 sampai 20 ada kesepakatan yang membersihkan halaman di siswa, itu juga ada belum. Jadi yang membuat itu kesepakatan anak-anak sendiri. Iya, baik. Jadi tadi kesimpulannya tadi rencananya untuk menyelesaikan masalah ini Pak Febri pertama
berkoordinasi dengan guru kelas, dengan kepala sekolah, kemudian dari orang tua maupun komite. Kemudian nanti Pak Febri juga merefleksi diri, kira-kira apa yang kurang yang bisa diperbaiki agar rencana belajar nanti bisa lebih baik lagi. Pak Febri, kalau boleh tahu nih, dari angka 1 sampai angka 10 ini kira-kira Pak Febri sekarang posisinya di level berapa? Kalau menurut saya masih di level 6 sampai 7. 6 sampai 7. Kenapa Pak Febri menilai sedang di posisi 6 sampai 7? Nah, karena mungkin saya kekreatifan mungkin menurut saya kurang, mungkin ya mungkin karena saya ini juga sebenarnya sudah lama ya di situ di sekolah itu sudah saya hampir sekarang berarti 14 tahun dulu di sekolah tersebut. Akhirnya biasanya kalau orang itu sudah terbiasa kan seperti monoton gitu loh Bu Nunung, gitu Bu Nunung. Jadi yang dilakukan itu saja, mungkin kurang saya mengupgrade diri, mungkin seperti itu. Mungkin saya akan upgrade diri lagi, cari dari teman-teman yang lebih muda sekarang banyak Bu Nunung untuk lebih kekreatifan saya mungkin dalam pemberian materi di pelajaran saya. Jadi intinya Pak Febri tadi membangun kolaborasi, terus yang belajar meskipun dari guru yang lebih muda. Betul. Untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran agar lebih baik. Nah, Pak Febri, ini tadi rencana-rencana yang sudah direncanakan, mulai dari berkoordinasi dengan guru kelas, dengan kepala sekolah, orang tua, kemudian mencari rencana pembelajaran untuk memperbaiki diri, itu kira-kira ini mulai dilaksanakan kapan? Insya Allah dalam waktu dekat mungkin sekitar 2 atau 3 minggu. Karena kalau instan itu ya memang tidak ada begitu. Saya takutnya kalau saya langsung menghakimi seperti ini mengejar seperti ini, takutnya saya salah. Pastinya saya harus banyak menggali dulu seperti tadi yang saya bicarakan, yaitu saya akan koordinasi dulu dengan kelas apakah mereka curhat atau bicara seperti ini apakah mungkin ada sesuatu apakah memang mereka itu di setiap semua pelajaran kelebihan energi, terus nopo gunung itu untuk kerjasama lainnya untuk dengan KS, dan yang pasti saya akan berkomunikasi dengan wali murid juga untuk lebih mengerti tentang anak-anak, dan pastinya saya sudah punya strategi bahwasanya kalau memang anak-anak itu kelebihan energi mungkin kok daripada energi itu terbuang untuk menjahili temannya Gunung, saya arahkan untuk merawat. Saya kan punya apotek hidup gitu Gunung di sekolah ini. Mungkin saya ajak aja nanti tanam Gunung biar fresh atau gimana, atau mungkin bisa juga nanti saya ajak untuk membersihkan musola ataupun ngepel atau mungkin membersihkan tempat wudhu. Itu banyak sekali yang sudah saya angan-angankan. Memang mereka benar-benar kelebihan energi daripada buat untuk menjahili temannya. Saya pikir saya lebih baik saya alihkan ke yang lebih baik. Berarti ini tadi rencananya semua kita tadi akan mulai dengan melaksanakan dan nanti kita evaluasi lagi 3 minggu. Berarti kita akan ketemu lagi 3 minggu. Dan tadi rencananya juga ada rencana tambahan tadi berarti menyalurkan energi positif dari anak-anak ke kegiatan positif. Kalau memang nanti dalam anak itu saya cari tahu ternyata ya memang seperti itu gitu. Jadi nanti dalam proses mencari informasi tadi nanti kalau ditemukan memang karena memang energinya berlebihan dan perlu tempat penyaluran itu nanti maka rencananya akan dibuat disalurkan dengan kegiatan positif seperti merawat tanaman toga, membersihkan musola dan sebagainya. Baik, luar biasa sekali nih Pak Febri, coaching hari ini sepertinya banyak menghasilkan solusi untuk teman-teman. Ini sebelum saya tutup, perasaannya Pak Febri gimana ini setelah melakukan coaching kurang lebih selama 20 menit tadi? Alhamdulillah, perasaan saya lega benar bisa mencurahkan apa yang terjadi unek-unek saya dari kemarin dulu. Alhamdulillah saya lega, dan juga saya alhamdulillah mendapatkan beberapa solusi dulu dari rekan kita.
kita dari sharing-sharing kita hari ini. Nah, terima kasih Bu Nunung. Ya, sama-sama Aprik. Senang sekali karena dengan coaching hari ini akhirnya Pak Aprik bisa menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi Pak Aprik. Semoga sesuai dengan rencana dalam 3 minggu ini permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, dan nanti ketika kita bertemu lagi 3 minggu lagi adalah kabar baik yang saya dapat. Amin. Amin. Ya Bu Nunung. Terima kasih Bu Nunung atas waktunya Bu Nunung. Terima kasih kembali Pak Aprik. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nunung. Baik Bu Nunung, saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi dan saya sudah membuat beberapa catatan. Namun sebelum saya utarakan nih, saya ingin mengajukan pertanyaan dulu Bu. Ya, siap Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching dan bagaimana indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, jadi alhamdulillah tadi secara keseluruhan kegiatan coaching sudah berjalan dengan lancar. Kemudian prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi coaching juga sudah muncul. Kemudian kompetensi inti dari coaching seperti hadir penuh. Saya juga bisa mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kompetensi inti yang ingin saya kembangkan. Kemudian alhamdulillah juga tadi percakapan selama coaching juga sesuai dengan alutsista berurutan, mulai dari memvalidasi tujuan, kemudian identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan juga bentuk tanggung jawab dari coaching. Jadi secara keseluruhan berjalan lancar sesuai harapan. Baik, ya, alhamdulillah ya. Pernyataan dari Bu Nunung sudah sesuai dengan catatan yang saya buat. Bu Nunung sudah melakukan prinsip coaching yaitu kemitraan, jadi tidak ada kesenjangan antara coaching dari dari coaching kemudian dengan Bu Nunung sendiri sebagai coach. Kemudian proses kreatifnya Bu Nunung saya lihat sudah bisa memaksimalkan potensi dari coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dari kompetensi intinya saya lihat Bu Nunung sudah berusaha hadir penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot juga sehingga coach bisa mengeluarkan potensinya untuk menggali solusi dari permasalahan dari coach tersebut. Kemudian saya juga melihat alur tirtanya sudah berjalan runtut sesuai dengan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Alhamdulillah sekali ya, sudah melakukan proses coaching sangat luar biasa. Terima kasih Ibu, terima kasih. Pertanyaan terakhir Bu, Ya, siap. ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Baik, ini dari pengamatan yang hasil evaluasi selama coaching tadi, mungkin yang ingin saya kembangkan lagi berkaitan dengan present atau hadir penuh. Jadi sebenarnya tadi saya dan juga coaching sebenarnya sudah bisa dikatakan sebelumnya hadir penuh. Akan tapi ternyata ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya bukan hanya dari coach dan coach yang harus hadir penuh, tapi ternyata lingkungan tempat kita melakukan coaching juga perlu diperhatikan. Karena tadi ketika proses coaching HP dari coaching beberapa kali berdering sehingga sedikit mengganggu kehadiran penuh kami ketika proses coaching. Jadi mungkin nanti pada kegiatan coaching berikutnya mungkin di awal kita membuat kesepakatan beberapa menit ke depan selama coaching HP mungkin bisa di silent dulu demi lancarnya kegiatan coaching. Mungkin itu Bu nanti. Oh iya baik. Jadi selama coaching ini tadi Bu Nunung merasa mendapat pengalaman baru tentang kehadiran penuh. Tadi ada kejadian HP-nya coaching yang berdering ya, jadi mengganggu kehadiran penuh dan Bu Nunung berusaha mengantisipasinya ke depan untuk coaching berikutnya untuk membuat kesepakatan bahwa HP itu di silent dulu ketika proses coaching. Benar sekali Ibu. Baik Bu Nunung, semoga coaching berikutnya bisa berjalan lebih lancar sesuai pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dari Ibu. Ya, terima kasih Bu Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.